Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur hari ini kita bersama-sama boleh ambil bagian dalam ibadah minggu pagi ini. Sebelum ibadah dimulai, akan dibacakan pokok-pokok warta jemaat. Sehubungan dengan terjadinya kecelakaan yang menimpa saudari Lydia, putri dari Bapak Pendeta Ferdi David, STH MSI, dikarenakan hal tersebut, Bapak Pendeta Ferdi David, STH MSI, tidak dapat melayani pemberitaan firman Tuhan di kebaktian minggu saat ini. Mohon dukungan doa dari jemaat untuk saudari Lydia, keluarga Bapak Ferdi David, STH. Yang melayani pemberitaan firman Tuhan di kebaktian minggu ini yaitu saudari Fredeli Louis Caroline Zigua SSI, sarjana teologi. Atas nama jemaat kami mengucapkan terima kasih, kiranya Tuhan memberkati pelayanannya. Bidang peribadahan dan pembinaan. Kebaktian Minggu Pekan Keluarga 15 November 2020 akan dilayani oleh Pendeta Ferdi David. Kebaktian akan berjalan 2 sesi, yaitu pukul 8 sampai 9 dan pukul 11 hingga 12. Adapun yang hadir di sesi 1 adalah sektor 3 atau beton. Sesi 2 adalah sektor 2, Bethesda. Sedangkan jemaat sektor 1 atau jemaat Nazaret dipersilakan memilih untuk hadir di sesi 1 atau sesi 2. Mohon perhatian jemaat ketika hadir di kebaktian, harap perhatikan protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak. Ibadah anak sekolah minggu. Komisi Pelayanan Anak akan mengadakan kebaktian online tatap muka dengan menggunakan aplikasi Zoom yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 8 November 2020 pukul 15.00 WIB. Kami berharap Bapak Ibu dari orang tua anak sekolah minggu bisa mendampingi anak sekolah minggu dalam kebaktian tersebut. Link atau tautan akan dibagikan di grup WhatsApp sekolah minggu. Batasan umur yang diperkenankan hadir dalam ibadah. Pada masa pandemi COVID-19 saat ini, dihimbau kepada seluruh jemaat berdasarkan keputusan dan ketetapan dari tim gugus tugas COVID-19 Kecamatan Lembang bahwa anak yang berumur di bawah 17 tahun tidak diperkenankan hadir dalam setiap kegiatan ibadah. Mohon perhatian jemaat. Kebaktian rumah tangga dalam rangka menyambut HUT GKP ke-86, kebaktian rumah tangga 18 November 2020 akan menggunakan tata kebaktian rumah tangga buku Pekan Keluarga GKP. Bidang kesahan dan kesaksian. Jemaat yang sakit, mohon dukungan doa untuk kesembuhan dan pemulihan bagi jemaat yang nama-namanya sebagai berikut: Bapak Asben Situngkir, Bapak Supriyadi Tarsibi, Bapak Edi Wibowo, Ibu Fariolin Yunus, Ibu Warni Titus, Ibu Nur Siti Gultom, Ibu Sri Mulyani Aminta, Ibu Hom Nami Sinaga, Ibu Iin Mariati, Ibu Lilis Suryani Simanjunta, Ibu Fredelina Purba, Saudara Jeffrey Jonathan. Berita duka, telah dipanggil Bapa di surga
yaitu Bapak Suwito, orang tua dari Bapak Julianto Adiana, pada hari Minggu 1 November 2020. Atas nama jemaat kami mengucapkan turut berduka cita, kiranya Tuhan memberikan kekuatan serta penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Iuran kedukaan jemaat diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa mulai September 2020 iuran kedukaan jemaat dapat diserahkan kepada Komisi UKJ setiap hari Minggu. Adapun besaran iuran disesuaikan menjadi minimal 15.000 per kepala keluarga dan atau anggota SIDI yang sudah bekerja atau memiliki penghasilan. Mohon perhatian jemaat. Jemaat yang berulang tahun, kami mengucapkan puji syukur kepada Tuhan dan selamat bagi jemaat yang berulang tahun pada tanggal 2 sampai 8 November 2020. Kiranya Tuhan memberkati. Ucapan terima kasih. Atas nama jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jajang Santoso dan Ibu Puji Astuti yang telah memfasilitasi sumbangan atau donasi berupa peti jenazah dari Jemaat GSPDI Philadelphia Lembang. Kiranya Tuhan memberkati. Atas nama jemaat, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Buce Korompis Jemaat GSPDI Philadelphia Lembang yang telah memberikan donasi berupa peti jenazah sebanyak 3 buah. Kiranya Tuhan memberkati. Bidang penelitian dan pengembangan. Undangan pelayanan Komisi Musik dan Multimedia mengundang seluruh jemaat yang rindu untuk turut serta melayani sebagai organis, operator multimedia, production host, dan operator sound, dan dapat menghubungi Komisi Musik dan Multimedia. Pada saat ini telah tergabung dalam pelayanan musik dan multimedia, yaitu Saudara Gorga Hotmartua Papahan dan Saudari Monica Tumbuh. Katekisasi akan dilaksanakan kembali pembelajaran katekisasi dalam waktu dekat ini. Waktu dan metode pembelajaran akan diberitahukan lebih lanjut. Mohon perhatian dari orang tua peserta katekisan. Panitia Hari Raya Gerejawi 2020-2021. Berikut adalah nama-nama panitia Hari Raya Gerejawi 2020-2021 sebagai berikut. Bapak Rohman Hidayat, Ibu Nur Sahani, Saudari Imelda Lisa Febrianti Simarmata, Ibu Hotnami Sinaga, Saudari Natasha Julian Simarmata, Saudara Samuel Ega Octavianus, Saudara Triafnov Harinanta Pelawi, Saudari Jenny Marina Puspitasari Deo, Saudari Calvin Julio Purba, Saudari Herlina Orlando Sitonpul, Saudari Maria Regina, Saudari Yohana Teosari, Ibu Melinda, Ibu Hani, Saudara Novan, Saudara Marta Ladi Putri Simanjuntak, Saudari Putri Wina M. Girsang, Ibu Marune,
Ibu Yulia Widya Asik, Saudari Sofia Dwi Agnes Harfariani S, Saudari Tiur Magdalena Manurung, Saudari Pratnya Aurora, Ibu Elvi Novalia Tambunan, Saudari Silva Kristi Novita, Saudari Monica Tumbol, Saudari Debbie Paulina Silain, Bapak Aib Saifuddin, Saudari Iwan Antonius Simarmata, Saudari Herdi Orlando Sitompul, Saudari Agustinus M. Gultom, Saudari Bagja Nugraha, Saudari Victor Vicky Abraham Panjaitan, Saudara Saud Daniel Simanjuntak, Saudara Doni Situmorang, Saudara Alven Pardomuan Saulal Purba, Saudara Dwi Wahyu Prasetyo Adi, Bapak Anton Tinisela, Ibu Eha Julaiha, Ibu Resti Yulinda Purba, Ibu An Setianingsi, Saudari Cindy Melinian Abigail Purba, Saudari Monica Anija Elizabeth Sihombing, Bapak Asep Sumpena, Bapak Apollo Sihombing, Bapak Martin Sangganata, Saudara Evan Ignatius Pratama, Saudari Dita Aprina Palewi, Saudara Freddy Fernandes, Saudara Henry Vanes, Saudara L. Gultom Gamaliel Simarmata, Dr. Dodi Andriat, Saudari Luciana Christine. Undangan Panitia Hari Raya Gerejawi. Panitia Hari Raya Gerejawi akan mengadakan rapat pada hari ini 8 November 2020 setelah kebaktian sesi kedua pukul 13.00 WIB bertempat di gedung gereja. Mohon perhatian dari seluruh panitia. Bidang sarana dan dana. Buku Pekan Keluarga. Kegiatan peribadatan rutin selama 1 minggu ini tanggal 8 November 2020 sampai dengan 14 November 2020 masih menggunakan buku Pekan Keluarga. Mulai tanggal 25 Oktober 2020 sampai 14 November 2020, jemaat masih bisa memiliki buku tersebut dengan penggantian ongkos cetak sebesar Rp15.000. Amplop persembahan dalam rangka HUT GKP ke-86. Diberitahukan kepada jemaat bahwa amplop persembahan dalam rangka HUT GKP ke-86 bisa dikumpulkan mulai tanggal 15 November 2020 sampai dengan 22 November 2020. Mohon perhatian jemaat. Amplop persembahan kebaktian minggu diberitahukan kepada jemaat dalam setiap kebaktian minggu akan ada 2 macam amplop persembahan, amplop warna biru dan amplop warna merah. Salah satu amplop adalah persembahan khusus, yaitu amplop merah. Persembahan tersebut akan dialokasikan untuk mendukung kegiatan-kegiatan khusus, mendukung fasilitas di lingkungan gereja. Persembahan khusus tersebut hanya 2 kali setiap bulan dan akan dimulai minggu ini 8 November 2020 untuk mendukung kegiatan PHRG 2020-2021. Mohon perhatian jemaat. Berita keuangan, penerimaan minggu lalu sebesar Rp4.664.000. Pengeluaran minggu lalu Rp6.798.000.
Demikian warta jemaat pada minggu pagi ini. Panggilan beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah tiba pada hari Minggu ketiga dalam rangkaian Pekan Keluarga GKP tahun 2020. Kita semakin dekat pada perayaan ulang tahun ke-86 GKP. Oleh sebab itu, marilah kita naikkan syukur kita kepada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus yang telah menyertai dan melindungi kita. Mari berdiri, memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi Hidup Jemaat 224. Masyurkan Raja-Mu, Allah Maha Besar. Ucapkan syukur-Mu, bernyanyi bergema. Suara-Mu dan hatimu berpadu muji Tuhanmu. Buana langit pun di bawah kuasa-Nya, kunci neraka maut diberikan padanya. Suara-Mu dan hatimu berpadu muji Tuhanmu. Pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Damai sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Dengarlah nas pembimbing bagi kita semua di pagi hari ini, yaitu terdapat dalam Roma 15 ayatnya yang kelima. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Menjadi berita bagi kakiku dan terang pada kami. Saya persilahkan untuk kita semua duduk kembali. Mari kita angkat pujian dari PKJ 267, Damai di Dunia. Damai di dunia dan kitalah dutanya. Damai sejahtera, amankanlah maknanya. Allah Bapa kita, kita anaknya, rukun bersaudara, penuh bahagia. Damai di dunia dan inilah saatnya. Ucapkan ikrarmu, jalankan perintahnya. Setiap kata dan karya kita memuji namanya.
dan Maha Kasih, kami orang berdosa ini menyadari bahwa kami tidak sepantasnya menghadap hadirat-Mu oleh karena dosa-dosa kami. Kami sering melanggar titah-Mu, baik dalam pikiran maupun dalam ucapan dan perilaku kami setiap hari. Kami tidak sanggup membilangi dosa-dosa kami, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Amin. Saya undang kita untuk berdiri. Dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita. Terdapat dalam Roma pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai ke-4. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis di dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Mari kita angkat pujian dari Kidung Kabungahan 45, Yesus nampinu dosa. Yesus nampinu dosa, kitu beja sawarga, kanu sasap hatena, sarta salah lampana, dege kena nuduraka, Yesus nampinu dosa, braka anjeuna nyalindung, mantena hamonundung, najan barem lir gincung, jadi bodas lir salju, ku ganti di Golgota, dikumba jadi setra, dege kena nuduraka, Yesus nampinu dosa, braka anjeuna nyalindung, mantena hamonundung. Silahkan duduk kembali. Pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Sungguh Tuhan, kami merasakan besar kasih setia dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kau masih hembuskan nafas kehidupan bagi kami. Kau masih mampukan anggota tubuh kami bergerak, bahkan memampukan kami untuk tiba di gereja ini tanpa kekurangan suatu apapun. Kami datang dengan kerinduan, dengan kehausan akan firman-Mu.
Tolonglah ya Tuhan hadir bagi setiap kami, sehingga kami diperlengkapi dengan Roh Kudus-Mu, dengan hikmat-Mu, untuk dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Biarlah firman yang juga kami dengarkan ini boleh memampukan kami menjalani hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan yang maha baik, kiranya Engkau juga mentilik hamba-Mu di tempat ini yang akan menyampaikan firman. Dengan kerendahan hati hamba-Mu memohon penyertaan-Mu. Kiranya hamba-Mu yang berkata-kata di tempat ini, itu semua berdasarkan pertolongan dari Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu sehingga firman yang disampaikan adalah firman kebenaran. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan firman Tuhan terdapat dalam Roma 15 ayat 1 sampai 13. Roma 15 ayat 1 sampai 13. Jika Alkitab kita sudah terbuka, saya akan membacakan bagi kita semua. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan dan ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis. Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa, dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa. Dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memeliharanya di dalam hati, dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Allah yang terkasih. Pada hari ini memang seharusnya Pendeta Verly yang melayani, tapi karena anak Pendeta Verly mengalami kecelakaan sehingga Pak Verly juga harus ke Jakarta, maka saya menggantikan pada saat ini. Bapak Ibu yang terkasih, mengawali renungan kita ada sebuah ilustrasi yang mau saya bagikan kepada kita semua.
Ada seorang ibu yang memiliki jabatan tinggi, diberikan pekerjaan untuk menjalankan sebuah tugas. Ia pun punya 2 asisten yang membantunya untuk mengerjakan tugas tersebut. Ketika 2 asistennya ini membantunya untuk mengerjakan tugas itu, lalu hasil dari pekerjaan 2 asistennya pun diberikan kembali kepada ibu tadi. Dan ibu itu melihat hasil kerja asistennya. Ternyata tidak memuaskan. Ternyata justru membuat ibu itu marah. Ia katakan, "Kalian ini tidak becus ya bekerja. Kalian ini bodoh sekali." Kata si ibu tadi. "Sudah, saya saja yang kerjakan semuanya." Lalu 2 asisten itu pun meninggalkan ibu itu. Dan ibu itu pun mengerjakan segala tugas-tugasnya sendiri. Ketika deadline tugas itu pun tiba, ternyata tugas yang dipercayakan kepadanya tidak dapat terselesaikan. Melalui ilustrasi ini, kita belajar bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri. Maka kita membutuhkan bantuan orang lain. Di dalam pelayanan, kita juga membutuhkan rekan pelayanan. Kita butuh rekan-rekan yang menolong kita menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita. Pendeta membutuhkan majelis jemaat, pengawas perbendaharaan jemaat. Majelis jemaat membutuhkan pengurus komisi. Pengurus komisi membutuhkan juga masukan dari anggota-anggota jemaat. Semuanya saling berkaitan, semuanya saling membutuhkan. Dan oleh karena itu, setiap pelayanan tidak bisa dikerjakan sendiri. Harus ada kerjasama. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin kita paham sebagai seorang pelayan, sebagai anggota jemaat, sebagai majelis jemaat, sebagai pendeta, atau apapun tugas yang kita miliki, kita paham bahwa inilah yang harus kita kerjakan. A, B, dan C, dan seterusnya. Tetapi terkadang karena ambisi kita terlalu besar, semangat kita terlalu berkobar-kobar, kita berpikir bahwa kita bisa menyelesaikan segala sesuatunya sendiri. Dan akhirnya kita melupakan kehadiran rekan-rekan yang ada di sekitar kita, yang sesungguhnya hadir untuk bisa menolong kita. Tapi ketika mereka menawarkan bantuan, kali mungkin kita abai. Kita tidak mudah menanggapi itu. Karena mungkin kita tahu, oh usia dia terlalu muda, sedangkan pengalamannya mungkin tidak banyak. Saya tidak bisa menerima masukan dari dia, mungkin seperti itu. Atau mungkin karena kita tahu rekan kita mungkin tidak memiliki kemampuan yang sama seperti kita sehingga kita merasa ia tidak mungkin bisa membantu tugas-tugas kita. Dan akhirnya kita melupakan kehadiran rekan-rekan yang ada di sekitar kita yang sesungguhnya hadir untuk menopang apa yang kita kerjakan. Dan ketika kita melupakan kehadiran mereka dan berusaha hanya mengerjakannya sendiri, terkadang hasilnya pun tidak maksimal. Terkadang hasilnya pun tidak terlalu baik karena kita mengerjakannya seorang diri. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan saat ini mau mengingatkan kita tentang pentingnya relasi kerukunan di dalam kehidupan yang kita jalani. Khususnya kehidupan kita di dalam melayani Tuhan, di rumah Tuhan, di tempat ini. Ada dalam pembacaan firman Tuhan yang kita baca saat ini beberapa poin penting yang ditekankan untuk memampukan kita menjalani pelayanan dengan relasi yang rukun. Yang pertama, menerima keadaan kondisi satu akan yang lain. Setiap orang punya kekurangan. Saya, Bapak Ibu, jemaat Allah di sini, kita punya kekurangan. Kita berusaha menerima kekurangan kita. Maka kita juga diajak untuk belajar menerima kekurangan sesama kita. Seperti kita menerima kekurangan diri kita sendiri. Mungkin
Di dalam pelayanan ada rekan kita yang tidak mudah untuk berbicara di depan umum. Lalu bagaimana tanggapan kita? Melalui firman Tuhan saat ini, ketika kita diajar untuk menerima satu sama lain, maka kita juga diajar untuk menerima mereka, menerima apa yang mereka miliki, bahkan kekurangan mereka sekalipun. Dan ketika kita belajar menerima, maka kita juga belajar untuk menanggung yang lemah. Nomor 2, yang kuat wajib menanggung yang lemah. Kita bisa menerima kekurangan sesama, maka kita juga diajar untuk bisa memperlengkapi sesama kita. Kalau contoh kita tadi mungkin ada rekan kita yang tidak mudah untuk berbicara di depan umum. Mungkin kita yang memiliki kemampuan itu bisa membagikan pengalaman dengan mereka. Mungkin kita juga bisa mengajarkan mereka. Tapi ingatlah, dalam proses memperlengkapi, dalam proses mengajarkan itu harus ada kasih, harus ada ketulusan. Harus ada kasih yang seperti apa? Yang tidak marah-marah, yang tidak dengan kata-kata kasar, tapi dengan kelembutan, dengan kebaikan, kita mengajarkan dan memperlengkapi. Lalu bagaimana dengan ketulusan? Apa yang bisa kita lakukan? Kerjakan, lakukan, bagikan apa yang kita miliki, pengalaman kita bagikan dengan ketulusan, artinya tidak pamrih. Tidak mengharapkan balas. Dan itulah yang mau diajak kepada kita untuk menerima dan memperlengkapi. Dan yang ketiga, kita juga diajak untuk jangan hanya menjadikan pelayanan yang kita kerjakan sebagai pemuasan kesenangan kita sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, pelayanan yang kita berikan sekecil apapun, sebesar apapun, semua yang kita kerjakan itu karena kekuatan yang diberikan kepada kita dari Tuhan. Kekuatan kita dari Tuhan, maka apa yang kita kerjakan juga untuk Tuhan. Karena kita tahu apa yang kita kerjakan untuk Tuhan, maka apabila ada orang-orang yang mungkin memuji kita, mengapresiasi pelayanan kita, kita jangan justru membanggakan diri seolah-olah, oh karena saya pelayanan ini berjalan, oh karena saya semua ini bisa berhasil. Jangan seperti demikian. Tapi ketika kita mau mempersembahkan apa yang kita kerjakan untuk Tuhan, maka berikan persembahan pujian yang disampaikan oleh orang-orang di sekitar kita, itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji syukur karena Tuhan menyatakan kuasanya melalui saya. Puji syukur karena Tuhan menyatakan pekerjaannya melalui saya. Kembalikan lagi semuanya kepada Tuhan. Dan pesan firman Tuhan yang keempat, teguh dan berpengharapanlah dan bertekunlah kepada Tuhan. Karena kita tahu kemampuan kita dari Tuhan, maka kita tahu harus kita mencari kemana kemampuan itu. Kemampuan tidak datang dengan sendirinya. Ketika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan mendengar itu. Maka semakin kita berharap, semakin kita mengandalkan Tuhan, apa yang kita kerjakan juga senantiasa selalu disertai. Dan apa yang kita kerjakan dengan ketekunan, semuanya juga akan berjalan dengan baik. Maka Bapak Ibu yang terkasih, ada 4 poin dari firman Tuhan saat ini yang mau ditegaskan kepada kita. Yang pertama tadi, menerima satu sama lain. Seperti Kristus juga telah menerima kita dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita. Yang kedua, ketika kita sudah belajar menerima, belajarlah untuk saling melengkapi. Seperti firman Tuhan mengatakan, yang kuat wajib menanggung yang lemah. Dan yang ketiga, jangan menjadikan pelayanan sebagai pemuas kesenangan pribadi. Tapi jadikanlah apa yang kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan.
Dan yang keempat, teruslah berpegang teguh, berpengharapan kepada Tuhan, bertekunlah di dalam Tuhan. Mungkin kita bertanya, apakah nilai-nilai kerukunan di dalam firman Tuhan saat ini? Hanya untuk memperlengkapi kita di dalam pelayanan di gereja? Tidak, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Poin-poin ini juga menjadi bekal kita untuk mewujudkan nilai-nilai kerukunan yang terutama di dalam keluarga kita sendiri. Kita di dalam keluarga diajar untuk saling menghargai, saling menerima satu dengan yang lain. Ketika istri kita bekerja, kita harus memahaminya. Suami bekerja, kita memahami pekerjaannya. Anak-anak kita berusaha mencapai sebuah prestasi, mari kita hargai. Nenek, kakek, mari kita berusaha untuk memahami anak-anak dan cucu-cucu kita. Ketika ada proses saling menghargai, ketika ada proses saling menerima, maka kerukunan itu pun bisa tercipta. Bahkan ketika kita belajar menerima kekurangan keluarga kita, anggota keluarga kita juga belajar untuk memperlengkapi mereka. Mungkin istri kita harus bekerja di luar rumah dari pagi sampai sore atau sampai malam. Sehingga tidak bisa mempersiapkan mungkin makan malam di rumah. Sebagai seorang suami, kita juga diajak untuk bisa membantu memperlengkapi pekerjaan istri kita. Mungkin dengan membantu membersihkan rumah, mempersiapkan makan malam. Atau mungkin ketika anak-anak kita menunjukkan hasil raportnya dengan kemampuan yang sudah diungkapkan, yang sudah dituangkan di dalam tugas-tugasnya, kita memberi apresiasi, kita memberikan pujian, kita memberikan cinta kasih kehangatan kepada mereka. Artinya kita terus berusaha memperlengkapi mereka dengan kasih, dengan cinta. Sehingga kehidupan yang rukun boleh tercipta di dalam keluarga kita. Dengan demikian firman Tuhan kembali menegaskan, menerima dan melengkapi sesama memang tidak mudah. Tetapi dengan kasih dan kemurahan Allah yang telah diberikannya bagi kita, kiranya juga memperlengkapkan kita dalam memelihara kerukunan dengan sesama di dalam pengharapan dan ketekunan kepada perintah Tuhan. Amin. Jemaat Allah yang terkasih, marilah kita membawa pengharapan-pengharapan, pergumulan-pergumulan kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang selalu memperlengkapi kami, yang selalu menerima segala situasi dan kondisi kami dengan selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Ajarkanlah kami juga Tuhan untuk melakukan apa yang Engkau kerjakan bagi kami. Ajarkan kami untuk menerima, melengkapi, hidup rukun bersama dengan sesama, dimanapun kami berada. Saat ini Tuhan dengan kelemahan, dengan kekurangan, dengan pergumulan kami datang untuk berdoa. Kami berdoa bagi setiap kami yang dalam kelemahan tubuh, bagi kami yang sakit, yang mungkin di rumah ataupun di rumah sakit. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Bapak Asben Situngkir, Bapak Supriyadi Tarsibi, Bapak Edi Wibowo, Ibu Variolin Yunus, Ibu Warni Titus, Ibu Nur Siti Gultom, Ibu Sri Mulyati Aminta, Ibu Hotnami Sinaga, Ibu Iin Mariati,
Ibu Lilis Suryani Simanjuntak, Ibu Fredelina Purba, Saudara Jeffrey Jonathan. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak pendeta Verly, yaitu Saudari Lydia, yang juga pada saat ini terbaring lemah di rumah sakit. Tuhan, dalam setiap tubuh kami yang lemah, kami memohon kekuatan daripada-Mu. Melalui makanan dan minuman, melalui kehadiran orang-orang terkasih, melalui perawatan yang kami jalani, kiranya itu semua boleh menjadi jalan Tuhan untuk menyembuhkan kami. Sehingga apa yang kami rasakan saat ini, sakit saat ini, kiranya juga boleh kami memperoleh kesembuhan, sehingga kami dapat kembali beraktivitas dengan baik, dengan tubuh seperti sedia kala. Berkati Tuhan untuk orang-orang di sekitar kami yang senantiasa memberi semangat kepada kami, yang senantiasa merawat kami, yang senantiasa juga hadir selalu bagi kami. Berikan mereka kesabaran, berikan mereka kekuatan, berikan mereka damai sukacita di dalam hati mereka, sehingga apa yang mereka kerjakan dan lakukan, itu semua juga boleh kami rasakan dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa bagi saat ini untuk setiap kami yang dalam lanjut usia. Tuhan, walaupun anggota tubuh kami mungkin terbatas, kami mulai mengalami kelemahan fisik. Kami percaya Tuhan, kasih Tuhan tetap menyertai kami. Kasih Tuhan tetap memperlengkapi kami untuk kami tetap melayani Tuhan. Untuk kami tetap dapat hadir bagi anak-anak kami, bagi cucu-cucu kami. Agar kami tetap dapat merasakan kemurahan kasih Tuhan bagi kami semua. Kami berdoa Tuhan bagi setiap kami yang di dalam pergumulan. Bagi kami yang berduka cita. Terkhusus bagi kami keluarga almarhum Bapak Suwito atau Bapak Julianto Adiana, keluarga Bapak Julianto Adiana yang baru saja kehilangan Bapak terkasih Bapak Suwito. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan kepada mereka untuk selalu berseru dan berserah kepada Tuhan. Kiranya rencana yang indah Tuhan persiapkan bagi keluarga yang ditinggalkan. Juga kami berdoa Tuhan bagi setiap kami yang sedang dalam kemelut masalah keluarga, pekerjaan, ekonomi. Tuhan tolong kami, kiranya Engkau memberikan kasih-Mu, menyatakan kuasa-Mu di dalam pergumulan-pergumulan kami, sehingga setiap pergumulan ini boleh kami lalui bersama Tuhan dengan baik. Dan melalui pergumulan yang kami hadapi, kami juga boleh semakin dikuatkan dan didewasakan secara iman. Kami berdoa ya Tuhan bagi setiap jemaat-Mu yang rindu untuk mendapatkan pasangan hidup. Tuhan, kiranya Engkau menghadirkan pasangan bagi kami yang sesuai dengan keadaan dan keberadaan kami, yang bisa menerima kami apa adanya dan berjalan bersama di dalam jalan Tuhan. Bahkan kami juga berdoa Tuhan bagi setiap kami yang rindu untuk kehadiran seorang anak di tengah-tengah keluarga kami. Tolong Tuhan, kiranya Engkau memperlengkapi kami, mempersiapkan kami sebagai orang tua yang baik. Memperlengkapi kami, mempersiapkan kami sebagai orang tua yang bijaksana. Sehingga ketika Tuhan mempercayakan kehadiran seorang anak di tengah-tengah kehidupan keluarga kami boleh menjaga kepercayaan Tuhan, menjaga berkat yang Tuhan berikan kepada kami dengan sebaik mungkin. Ajarkan kami untuk sabar, ajarkan kami untuk tetap selalu berharap kepada Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi para ibu yang mengandung. Kiranya Engkau memberkati kesehatan para ibu, kiranya Engkau memberkati juga kesehatan bagi cabang bayi, sehingga pada proses kelahiran nanti bayi yang lahir juga boleh dalam keadaan yang sehat, ibunya juga dalam keadaan yang sehat, sehingga dengan sukacita boleh menjalani kehidupan ini juga dengan baik. Tuhan, kami berdoa untuk setiap ibu yang baru melahirkan, kiranya Engkau mempersiapkan dengan baik pertumbuhan anak-anak terkasih, kiranya Engkau memberkati tumbuh kembangnya, Engkau jadikan ia anak-anak-Mu yang setia dan taat kepada perintah-Mu, dan kiranya menjadi anak-anak yang juga membanggakan orang tua dan orang-orang di sekitarnya. Kiranya Tuhan juga berkati untuk kami para janda duda yatim piatu, kiranya Tuhan
mendampingi kami selalu, menyertai kami selalu di dalam perjalanan kami, sehingga kami tidak pernah merasa sendirian, sehingga kami tidak pernah merasa menjalani pergumulan ini seorang diri. Tapi Tuhan senantiasa menopang kehidupan kami, sehingga kami boleh melalui kehidupan ini dengan tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-Mu yang pada minggu ini berulang tahun. Kami berdoa bagi Saudara Novandra Pratama Simarmata, Saudari Princess Tasya Gabriela, Saudara Trianov Haryanta Pelawi, Ibu Endang Prisanti Anggoro, Saudara Rotua Tiorita Gultom, Saudari Revania Amelia Putri, Bapak Charles Pardomuan Purba, Ibu Tri Hastuti, Saudari Elfrida Novelia Butar-Butar, Saudari Doni Markus Situmorang, Saudari Silva Kristi Novita, dan setiap kami yang boleh Tuhan tambahkan usianya 1 tahun di minggu ini. Kiranya Tuhan semakin mendewasakan iman kami, semakin memampukan kami untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kami, baik itu di keluarga, pekerjaan, perkuliahan, atau dimanapun kami berada. Tuhan tetap menuntun mengarahkan kehidupan kami untuk berjalan bersama Tuhan di jalan Tuhan. Kiranya Tuhan juga selalu memberikan kesehatan bagi kami dan memberikan umur panjang, damai sejahtera dan sukacita bagi kami semua. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi kegiatan-kegiatan di jemaat-Mu di tempat ini di GKP Lembang. Kami berdoa untuk setiap sektor-sektor yang ada, baik 1 sampai 3, kami berdoa Tuhan biar pelayanan yang boleh kami kerjakan itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk komisi-komisi kategorial, komisi-komisi non-kategorial. Kiranya Tuhan memperlengkapi kami dengan kasih-Mu, sehingga apa yang kami kerjakan juga dapat dikerjakan dengan baik, dan setiap apa yang menjadi tugas-tugas kami boleh kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kami berdoa juga untuk pendeta konsulen di tempat ini, Pendeta Budi Kaidun. Kiranya Tuhan memperlengkapi selalu dalam pelayanan yang diberikan, dan Tuhan juga senantiasa selalu menyertai Bapak Pendeta Budi Kaidun beserta dengan keluarga. Kami berdoa Tuhan bagi setiap anggota majelis jemaat, bahkan pengawas perbendaharaan jemaat, juga setiap kami hadir saat ini untuk mendukung kebaktian pemusik, prokantor, pemegang LCD dan sebagainya. Kami berdoa Tuhan agar setiap apa yang kami kerjakan hari ini, apa yang kami lakukan hari ini boleh kami kerjakan dengan kerendahan hati, sehingga apa yang boleh kami persembahkan kepada Tuhan itu semua boleh nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa untuk kebersamaan klasis Sinode GKP Oikumene. Kiranya Tuhan memberkati dalam setiap kebersamaan kami, Engkau terus memberikan kerukunan, Engkau terus memberikan kami ketekunan di dalam mentaati setiap perintah-perintah-Mu, sehingga kami juga tetap dapat memelihara relasi yang baik dengan sesama kami. Kiranya Tuhan memberkati juga bangsa dan negara kami dalam kesulitan saat ini. Sejak hadirnya COVID-19 di tengah-tengah kami ada sebagian kami yang kehilangan pekerjaan, ada sebagian dari kami yang harus dipotong gajinya, atau ada sebagian dari kami yang harus bergumul di dalam pekerjaan kami dengan pergumulan-pergumulan lainnya. Tuhan, tolonglah kami untuk kami boleh melewati pergumulan ini dengan baik, sehingga pada saatnya nanti iman kami boleh semakin didewasakan, kami semakin kuat, semakin tangguh, bahkan melewati persoalan-persoalan lain. Tuhan senantiasa menyertai kami. Kami berdoa untuk para pemimpin negara kami. Kiranya Engkau berkati agar setiap tugas dan tanggung jawab yang mereka miliki dengan bijaksana mereka kerjakan dan pertanggungjawabkan dengan baik. Tuhan, kiranya Engkau terus juga memberikan kedamaian, memberikan kesejahteraan, memberikan kemakmuran bagi setiap bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Kiranya apa yang boleh kami terima itu sesuai dengan hak kami, dan apa yang kami lakukan sesuai dengan kewajiban kami. Dan saat ini Tuhan, kami serahkan seluruh doa, pergumulan, pengharapan, rasa syukur kami kepadamu, dan kami akan mengakhiri doa ini dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, dikuburkan, turun pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Berikut akan dibacakan surat keputusan pengadilan dan penindakan. Keputusan Majelis Jemaat Gereja Kristen Pasundan Jemaat Lembang nomor 84 garis miring surat keputusan garis miring Majelis GKP Jemaat Lembang garis miring Romawi 11 garis miring 2020 tentang pengakhiran masa pelayanan panitia Hari Raya Gerejawi Gereja Kristen Pasundan Jemaat Lembang. Majelis Jemaat GKP Lembang menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Majelis Jemaat GKP Lembang tentang pengakhiran masa pelayanan Panitia Hari Raya Gerejawi 2019-2020 di KP Jemaat Lembang. Ke-1, membebas tugaskan Panitia Hari Raya Gerejawi di KP Jemaat Lembang yang namanya sebagai berikut. Ketua, Ibu Narunita Naomi Watulingas, Sekretaris, Ibu Hani Hadianti, Sekretaris 2, Saudara Evan Ignatius Pratama, Bendara 1, Ibu Kartini Harman, Bendara 2, Saudari Natasha Yulian Suparmata. Acara, Ibu Belianta Tonda, Saudara Abraham Panjaitan, Saudara Markus Situmorang, Saudari Putri Winemari Girsam, Saudari Imelda Lisa Suparmata, Saudari Lady Marta Simanjunta, Saudari Monika Angelina Tumbol. Dana usaha, Bapak Purwodanto, Bapak Asep Tedi, Bapak Eko Suara Ginting, Ibu Mica Moruto Dinggunga, Ibu Leni Bormunte, Ibu Tianur Mastaria Besinaga, Ibu Marune Manurung, Ibu Asna Simaibang, Ibu Eha Jualaiha, Ibu Hotnami Sinaga, Ibu Yuliana, Ibu Kartini, Ibu Ina Kartini. Perlengkapan dekorasi, Saudara Samuel Ega Octavianus, Bapak Dede Rugiat, Bapak Wiratno, Bapak Hermanto Sitompul, Bapak Aesa Bodin, Saudara Agustinus Mulyana Gotong, Saudara Alpen Paduan Marduan Purba. Konsumsi, Ibu Yuyu Mulyati, Ibu Oting, Ibu Eus Hendrik, Ibu Elizabeth Sanda, Ibu Riahta Agustina Purba, Ibu Elis Wiratno, Saudari Cindi Melianer Abigail Purba, Saudari Monika Anija Elizabeth Siombi. Dokumentasi dan publikasi, Saudara Daniel Wahyu Wicaksono,
Saudari Nova Rita Pelawi, Saudara Hermanto Siahan, Saudari Dita Aprina Pelawi. Keamanan dan Humas, Bapak Asep Sumpena, Bapak Alpol Siombing, Bapak Mangolai Nanggulan, Bapak Martin Janganata. Kesehatan, Ibu Vera Talumepa dan tim pelayanan kesehatan GKP Jemaat Lembang. Dengan tugas melaksanakan kegiatan peringatan Hari Raya Gerejawi di GKP Jemaat Lembang. Kedua, menetapkan berakhirnya masa tugas panitia Hari Raya Gerejawi terhitung sejak ditetapkannya sampai dengan terpilihnya panitia Hari Raya Gerejawi yang baru periode 2020-2021. Ditetapkan Lembang 8 November 2020 atas nama Majelis Jemaat GKP Lembang, Bapak Pendeta Budi Triadi Kaiduan STH dan Tumpalas Romanurung ditandatangani. Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat Panitia Hari Raya Gerejawi GKP Jemaat Lembang dan diarsipkan oleh Majelis Jemaat. Selanjutnya, keputusan Majelis Jemaat Gereja Kristen Pasundan Jemaat Lembang nomor 85 surat keputusan Majelis Gereja Kristen Pasundan Lembang Romawi 11 2020 tentang pengangkatan panitia Hari Raya Gerejawi Gereja Kristen Pasundan Jemaat Lembang. Majelis Jemaat GKP Lembang menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Majelis Jemaat GKP Jemaat Lembang tentang pengangkatan panitia Hari Raya Gerejawi 2020-2021 GKP Jemaat Lembang. Ke-1, mengangkat panitia Hari Raya Gerejawi GKP Jemaat Lembang yang nama-namanya sebagai berikut. Ketua, Bapak Roman Hidayat. Sekretaris 1, Ibu Nur Sehani. Sekretaris 2, Saudari Imelda Lisa Febrianti Sibarmata. Bendahara 1, Ibu Hotnami Sinaga. Bendahara 2, Saudari Natasha Yulian Sibarmata. Seksi acara, Saudara Samuel Ega Octavianus, Saudara Trianop Harinanta Pelawi, Saudari Jenny Marina Puspita Indeo, Saudara Calvin Julio Purba, Saudari Helena Olanus Tompul, Saudari Maria Regina, Saudari Yohana Tiosari. Seksi dana usaha, Sektor 1, Ibu Melinda, Ibu Hani, Saudara Novan, Saudari Marta Lady Putri Simanjuntak, Saudari Putri Wina M. Girsan. Sektor 2, Ibu Marune, Ibu Yulia Widya Asih, Saudari Sofia Dwi Agnes Harvariani, Saudari Tiur Magdalena Manuru, Saudari Pradnya Aurora. Sektor 3, Ibu Elvi Novalia Tambunan, Saudari Silva Kristinovita, Saudari Monika Tunggol, Saudari Debbie Paula Silayan. Seksi perlengkapan dan dekorasi, Bapak Ek Saipudin, Saudara Iwan Antoni Sumarmata, Saudara Herdi Orlando Stompul, Saudara Agustinus Mulyana Gultom, Saudara Bagja Nugraha, Saudara Vicky Abraham Panjaitan, Saudara Saud Daniel Simanjuntak, Saudara Donis Matupang, Simtumorang, Saudara Alven Pardomon Saulan Purba. Seksi transportasi, Saudara Dewi Prasetyo Adi, Bapak Anton Timisela. Seksi konsumsi, Ibu Eha Juleha, Ibu Resti Yulinda Purba, Ibu Aan Setianisi, Saudari Cindy Melinar Abigail Purba, Saudari Monika Anija Elizabeth Sombi. Seksi keamanan dan humas, Bapak Asep Sumpena, Bapak Apollo Siombing, Bapak Martin Zanganata. Seksi dokumentasi dan publikasi, Saudara Evan Ignatius Pratama, Saudari Dita Aprina Pelawi, Saudara Freddy Fernandes, Saudara Henry Vanes, Saudara G. Gotam Gamaliel Simarmata. Seksi kesehatan, Dr. Dodi Andriat, Saudari Luciana Christine, dan tim pelayanan kesehatan GKP Jemaat Lembang. Dengan tugas melaksanakan kegiatan peringatan Hari-Hari Raya Gereja di GKP Jemaat Lembang. Kedua, menetapkan masa tugas panitia Hari Raya Gerejawi
terhitung sejak ditetapkannya sampai dengan terpilihnya Panitia Hari Raya Gerejawi yang baru periode 2021-2022. Ketiga, keputusan ini akan diubah serta diperbaiki jika ternyata di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan. Ditetapkan Lembang 8 November 2020 atas nama Majelis Jemaat GKP Lembang, Pendeta Budi Triadika Yudul SPH, Tumpalas Romanuding ditandatangani. Keputusan ini disampaikan pada yang terhormat Panitia Hari Raya Gerejawi dan diarsipkan Majelis Jemaat. Dipersilahkan untuk perwakilan PHRG untuk menerima surat keputusan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan sebagai wujud syukur atas berkat yang melimpah dalam kehidupan kita. Dan dengarlah firman Tuhan yang melandasi persembahan kita sebagaimana yang ditulis dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas segala berkat yang melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan sungguh setia memberikan kebutuhan-kebutuhan kami. Bapa di sorga, sebagai ungkapan syukur, pada saat ini kami juga boleh memberikan apa yang sudah kami terima dari Tuhan. Kiranya Tuhan tidak melihat besar kecilnya pemberian kami, tapi biarlah Tuhan menilik kami yang memberi dengan penuh sukacita. Dan kiranya persembahan ini dapat kami pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Dengarlah amanat pengutusan bagi kita semua. Kembalilah, lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar
dan tetaplah setia melakukan kehendak-Nya, agar nama Tuhan senantiasa dimuliakan melalui kehidupan saudara. Mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 256, Kita Satu di Dalam Tuhan. Kini arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa kita dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.